Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kehadiran tamu di studio Alif Ba ini. Beliau ini bukan orang yang kaleng-kaleng ya. Ada tamu yang sangat istimewa. Beliau keluarga besar dari Presiden ketiga ya, Bapak Habibie B.J. Habibie. Beliau adalah Dr. Insinyur Arifin Habibie MS. Selamat siang. Selamat siang, Dokter Arifin, alhamdulillah terima kasih bisa hadir di studio kami di Alif Ba ini. Kita akan bahas tentang katarak, apakah itu katarak, bagaimanakah solusinya dan sebagainya. Dan selamat siang buat Dokter Ahmad dari Rumah Sakit Khusus Mata ya, dari Purwokerto ya. Purwokerto ya, terima kasih. Ini kan saat ini bahwa sudah kita ketahui bersama ya, kita melihat katarak itu dianggap remeh-temeh. Padahal yang namanya mata itu, kalau kita lihat contohlah di dalam Al-Quran saja, orang akan menjadi tidak bermanfaat. Maksud saya di dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini berbahaya ketika orang sudah tidak bisa mendengar tuli akan pendengarannya terhadap kebenaran. Dan tidak mau mulutnya bicara tentang kebenaran dan matanya melihat tentang kebenaran. Maka yang ada adalah kemunafikan. Tidak mungkin dia akan kembali kepada jalan kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Maka pada hari ini Dr. Arifin dan Dr. Ahmad, masyarakat pengen tahu nih, diedukasi ya, barangkali ini kan seolah-olah cuek dengan adanya katarak ini ya. Atau cuek masyarakatnya, atau memang kurangnya edukasi. Ya, gimana menurut Dr. Arifin coba terkait masalah katarak ini dan harus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Khoyat yang saya hormati dan dokter yang saya hormati. Katarak suatu fenomena yang sangat amat memalukan bagi saya. Karena apa? Kelihatan orang itu tadi dia bisa membaca. Jangan bicara umur. Masih muda pun bisa kena katarak. Iya. Gizinya kurang bagus. Dia tidak bisa membaca Quran lagi. Kan sedih itu. Jadi katarak emang harus kita jaga betul anak didik kita, lingkungan kita, jangan sampai mereka terkena penyakit katarak ini. Itu poin utama. Di Indonesia kalau kita bicara katarak sungguh sangat berkorelasi sekali satu dengan lingkungan dia berada. Semakin terpapar oleh ultraviolet dataran rendah, ditambah lagi dengan gizi yang buruk, maka katarak itu akan menghantam 2 kali lipat. Jadi mohon maaf, ini udah wilayah kedokteran sebenarnya ini, tapi saya paham betul keterkaitan antara gizi dengan terpaan ultraviolet itu sangat luar biasa. Jadi kalau lingkungan kita tidak care terhadap itu, bagaimana anak-anak didik kita, bagaimana generasi mendatang? Dia akan buta betul seperti yang disampaikan Gus Khoyat tadi. Akan buta, tidak bisa membaca Quran dan malas pasti abazur. Karena apa? Katarak. Sementara perhatian orang tua terhadap penyakit ini belum seperti kalau penyakit yang lainnya gitu loh. Itu luar biasa sekali. Jadi memang katarak harus mendapat perhatian betul dari orang tua, dari siapapun dia institusinya. Mata adalah jendela hati kita. Betul. Untuk itu. Ya. Gitu. Jadi kalau begini gimana dok? Ini Dokter Ahmad nih, bisa diceritakan nggak sih sebenarnya yang katarak apa yang bisa menyebabkan kebutaan kepada seseorang gitu? Iya, jadi betul sekali ya apa yang diungkapkan tadi oleh Pak Dr. Arifin Habibie ya. Iya. Dan juga betul sekali dari Gus ya, tadi yang disampaikan bahwa jendela kehidupan kita adalah mata kita ya, dan kita bisa terus melakukan ibadah kita ya dengan modal adalah mata kita, dan dengan kita punya mata yang bisa melihat juga tidak menyusahkan orang lain tentunya ya. Dan ini yang PR bagi permasalahan kesehatan di Indonesia adalah salah satunya katarak ya, di mana angka kebutaan masih disumbang oleh katarak sekitar 47%. Wow. Ya. Dan maraknya sekarang memang bukan di usia tua lagi, bagi orang muda juga sudah. Sebenarnya katarak itu penyakit seperti apa sih? Jadi katarak itu kalau bahasa Yunani itu kan seperti memandang dihalangi oleh air terjun ya. Jadi kan terlihat seperti itu ya. Dia ada lensa itu keruh
ya. Kabut ya. Ya, terkabut. Ya. Nah, itu dipengaruhi banyak faktor, salah satunya ya paparan ultraviolet ya. Di beberapa penelitian ada dikatakan bahwa di Indonesia prevalensinya lebih tinggi daripada di luar sana ya. Bahkan di sini bahkan 45 tahun sampai dengan 60 ya, usianya lebih muda di orang-orang katarak di Indonesia ya. Dan sekarang berarti ada PR yang besar, artinya belum semua katarak di Indonesia itu tertangani dengan baik ya. Karena faktor pendidikan masyarakat ya, juga kesadaran untuk pemeriksaan matanya, apalagi kalau kita mungkin kurangnya edukasi dari pemerintah atau mungkin dari tim kesehatan atau apa. Itu artinya kita juga mana dulu nih, yang kalau saya sih lebih cenderung kita peduli ya, semua lini itu harus peduli ya, terutama di bidang kesehatan ya, harus mau menjemput bola permasalahan yang ada. Jadi pengalaman kami di Rumah Sakit Khusus Mata yang telah mengadakan dengan program kami Rumah Sakit Tanpa Dinding Keliling, itu salah satu trialnya di salah satu desa, kita ketemu orang dengan indikasi operasi sekitar 27 dari sekitar 150 yang Rumah Sakit Tanpa Dinding itu yang seperti apa, Halodoc ya, gitu ya, cuman kita turun ke lapangan. Turun ke lapangan ya. Kita ya. Jemput bola, artinya screening awal, apakah ada permasalahan tentang kesehatan mata di masyarakat sekitar yang kita tuju, seperti itu. Ini salah satu terobosan kami yang kami lakukan, dan dari sampel itu dari sekian 150-an pasien yang hadir, masyarakat yang hadir ya, yang indikasi operasi bisa dibayangkan 27 orang. Itu lebih dari separuhnya adalah katarak. Ya, jadi ini yang akan kita galakkan, Gus, di daerah kami dan sekitarnya. Kami juga terus aktif ya, bersama dengan pemangku kejabatan, bahwa kita minta izin untuk mengadakan program ini lebih giat ya. Dan bagaimanapun kebijakan di sektor kebijakan di pembiayaan kesehatan itu sendiri juga mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat. Seperti itu juga harus kita bukannya sudah ada BPJS. Nah, di situ kadang sistem yang di tingkat basic ya, di tingkat pelayanan primer misalkan. Dengan angka yang misalkan dengan angka tingkat rujukan yang tinggi misalkan akan mempengaruhi income yang diterima oleh di layanan primer. Nah, ini juga kan akan menjadi problem tersendiri. Paham. Ya. Jadi tidak ada struktur data yang bisa disiasati. Artinya misalnya ada rujukan sekian, 100 bisa dipecah. Jadi tidak membebani pembiayaan di tingkat primer seperti itu. Nah, padahal kenyataannya kan begini, Dokter Arifin ya. Di masyarakat itu saat ini banyak orang yang kena penyakit katarak, tetapi belum bisa tertangani dengan baik. Karena faktor masyarakat yang belum paham bagaimanakah cara untuk bagaimanakah menyembuhkan, harus datang kemana dan lain sebagainya. Dan ini gimana untuk masyarakat untuk agar paham gimana. Ini saya kena katarak nih, saya harus kemana dan harus bagaimana. Butuh penjelasan masyarakat, Pak Arifin. Baik, terima kasih. Pernyataan tadi bagus sekali. Masyarakat itu kan tidak hidup soliter, dia hidup bermasyarakat. Apapun di lingkungannya dia. Jadi di lingkungan yang paling terkecil itulah kita menjadi daerah tujuan kita. Katakanlah masyarakat itu 10 orang atau sesama profesi segala macam. Cukup satu didatangin itu akan bergelinding bahwa masalah mata adalah masalah hidupmu gitu. Jadi itu penting betul yang namanya mata. Dan saya rasakan sendiri bahwa ya Allah, alhamdulillah saya sudah 4 tahun bergelut di sini. Nangis. Orang yang tadi bisa baca, dengan kami lakukan tindakan operasi, saya bekerja dengan 2 dokter ahli bedah mata dari UI. Kami bekerja di Lampung dan segala macam. Cukup setengah jam kemudian, satu orang dokter yang jago dari UI itu, mohon maaf saya tidak punya utamanya, dia 1 hari bisa mampu melakukan operasi 50 orang. Saya kira perlu disebutkan dokternya, biar untuk rujukan masyarakat Indonesia. Iya, bukan ngendos ya, bukan ngendos dokter itu enggak.
Iya. Eh, Enggak. Oke. Privasi. bukan masalah privasi. Jadi kita punya etik, Iya. etik bahwa yang namanya dunia kedokteran itu kita jaga bahwa yang penting adalah bagaimana kita di lingkungan, saya katakan tadi, di lingkungan RDK, dia peduli pada masyarakatnya bahwa yang namanya masalah mata adalah masalah hidupmu. Jangan itu tergantung orang lain karena buta gitu. Jadi sedini mungkin dia melakukan pemeriksaan ke puskesmas, tentu puskesmas sasaran pertama, maka itu akan tertangani lebih bagus lagi gitu loh. Jadi kasus tadi yang berapa orang? 27 orang, 27 dari 150, tinggi sekali itu. Nggak boleh itu. Iya. Itu kesalahan. Saya orang Bappenas, Mas. Saya dulu kerja di Bappenas dan kerja saya itu adalah kayak gini nih. Betul betapa jengkel saya. Perhatian pemerintah. Waktu masih zaman 27 provinsi dulu, 300 kabupaten kota, nggak ada ceritanya seperti itu. Zamannya Pak SBY itu harus turun ke bawah, lakukan itu semua. Apa masalah di bawah? Uang udah mintalah ke Bappenas. Jadi tidak ada yang namanya untuk mata itu buta dulu baru dikerjakan, nggak boleh. Sepagi mungkin, sedini mungkin kita tangani mereka, itu akan jauh lebih bagus daripada terlambat gitu loh. Jadi operasi adalah karena dia sudah pada taraf yang dan memang harus dilakukan operasi gitu. Karena penanganan, jadi saya katakan tadi, karena terpaan UV, ultraviolet dan gizi yang buruk, ini kan malah di lingkungan mereka gitu loh. Jadi tolonglah masalah gizi, tolonglah masalah UV, itu harus betul-betul diberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat paham betul betapa hebatnya kita. Alhamdulillah di daerah ekuator sinar matahari kita luar biasa sekali, tapi di balik hebatnya itu ada sesuatu yang kalau kita tidak jaga itu menjadi bencana buat masyarakat kita gitu. Nah disitulah lingkungan terkecil adalah RT RW memberikan edukasi gitu loh. Tidak perlu, mohon maaf, tidak perlu harus, kasihan tenaga kedokteran itu kan sederhana sebenarnya, tidak perlu sampai ke ilmu yang paling bawah sekali, bahwa you kalau kerja di ruang terbuka, kalau you nggak pakai topi atau you nggak pakai kacamata hitam, bahaya betul. You nggak makan, double. Jadi sarapan pagi sebelum dia kerja dan dia harus menggunakan topi, dan itu adalah salah satu cara bagi masyarakat agar dia terhindar dari terpaan UV. Luar biasa sekali. Di balik kita di ekuator yang luar biasa sekali bagus ya, tapi ini kalau kita tidak hati-hati, ini menjadi ancaman buat masyarakat Indonesia. Ya. Jadi hebatnya mata ya, bahkan sampai Allah itu memberikan ayat firman yang pertama itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kenapa bukan membaca atau baca? Bacalah. Agar orang yang hidup ini dengan mata yang indah ini bisa memahami apa ciptaan-ciptaan Allah, bisa mengembangkan karya-karya apa yang telah dicontohkan oleh Allah SWT. Jadi kalau sudah terjadi fenomena yang seperti ini, gimana langkah yang terbaik untuk menangani katarak di Indonesia ini yang baik? Harus bagaimana, Dok? Ya, jadi sekali lagi ya, tidak ada henti-hentinya ya. Kita melakukan edukasi di tingkat paling dasar. Iya. Ya, paling dasar di usia sekolah maupun sudah pernah kita lakukan juga keliling di sekolah-sekolah maupun pesantren untuk rumah sakit tanpa dinding yang tadi itu. Ya. Dan melakukan edukasi secara kolektif pada usia sekolah, juga di sarana-sarana umum, misalnya di sarana pengajian, seperti itu juga kami melaksanakan seperti itu. Alhamdulillah. Dan ini di samping itu juga bekerjasama dengan fasilitas kesehatan paling primer ya, di klinik ataupun di puskesmas. Artinya itu di sisi edukasi. Juga kalau yang sudah ada keluhan berarti harus di screening. Baik nanti harus dengan kacamata atau mungkin dengan medikamentosa atau terapi ya, dengan terapi obat, tentunya ya masih yang katarak yang masih ringan ya. Iya. Tapi kalau sudah terjadi kematangan ya mau nggak mau harus operasi. Dan kemauan operasi ini ya juga harus di-push. Emang ada obatnya katarak? Ya, selain operasi ada nggak? Ya harus dioperasi sih ya nanti ya. Operasi itu adalah tindakan terakhir karena sudah berlarut-larut ya. Sudah matang. Ya tindakan yang paling mengamankan dia untuk bisa melihat kembali operasi. Obat nggak ada? Ya gimana mau yang udah hancur gitu. Harus ganti gitu loh. Iya. Jadi itu tindakan yang paling
Kan buat kita kan jauh lebih bagus preventif daripada Iya. kuratifnya. Gitu. Iya, iya. Dan biayanya murah gitu. Iya. Biayanya murah. Jadi buat saya katakan tadi, tolonglah di lingkungan yang paling kecil, pengajian buat mana, tolong berikan edukasi kepada masyarakat kita. Janganlah kena terpaan UV. Hati-hati. Nih Pak Dr. Arifin nih ya, saya dengar-dengar dengan timnya saat ini udah berapa tadi sih disampaikan 4 tahun ya, bergerak konsentrasi di mata, terutama adalah katarak dan yang lainnya. Ke depan ini mau seperti apa Pak Arifin? Menangani katarak-katarak di Indonesia ini. Kalau bicara katarak itu kan, kalau bicara operasi katarak itu kan di end. Sudah terjadi dan tidak ada lagi penyembuhan. Itu udah harus dioperasi dia. Kan bagi kita adalah akan jauh lebih murah kalau ada edukasi dari awal gitu loh. Itu jauh lebih murah dan itu mohon maaf itu lebih bagian dari kesehatan untuk memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok yang disampaikan tadi gitu loh. Enggak, maksudnya gerakan dari komunitas Pak Arifin, Pak Dr. Arifin ini untuk penanganan katarak ini dengan timnya selama 4 tahun. Ya. Ini kan udah berjalan nih, udah berjalan. Ingin seperti apa ke depannya itu, ingin seperti apa kemajuan untuk bagaimana kami menyembuhkan tidak terkena katarak, bahkan yang sudah katarak bisa dioperasi dengan cepat dan murah. Gitu. Ya ini kan sudah berjalan nih, harapan ke depannya itu seperti apa Pak Arif? Ini kan ada 2 tadi, yang preventif dan kuratif. Ya. Jauh lebih murah kalau kita bikin preventif. Itu paling murah sekali. Biayanya murah, edukasi. Jadi bagian penyuluhan tentu ini. Penyuluhan menggerakkan masyarakat agar jangan sampai kamu terkena oleh sinar UV yang sangat luar biasa sekali. Ditambah dengan gizi yang buruk. Itu ada 2 komponen yang sekali yang betul-betul ada edukasi kepada masyarakat kecil. Tindakan operasi ada the last daripada jadi buta. Itu adalah tindakan yang paling terakhir. Dan alhamdulillah kita menmawas pemerintah melalui BPJS. Asalkan orang yang akan dioperasi itu dia membayar iuran BPJS, dia zero, dia tidak bayar. 1 sen pun tidak dia bayar. Kenapa saya datang ke Tan Birul Ghafilin? Tan Birul Ghafilin dengan ribuan santri. Dan tentu orang tuanya double, katakanlah 3.000 santri, ada 6.000 orang tua di situ. Dan mungkin ada berapa paman segala macam. Ada database di situ yang kita inginkan agar ada satu klinik mata dari Tan Birul Ghafilin akan melihat. Saya ingat dengan almarhum Abah. Setiap minggu Kliwon itu Tan Birul Ghafilin itu padatnya. Kalau itu ada ditambahkan lagi dengan ada klinik mata yang akan kita rencanakan bikin klinik mata di Tan Birul Ghafilin. Luar biasa sekali, dampaknya luar biasa. Kemana? Ekonominya. Ekonomi akan maju gitu loh. Ini kan Tan Birul Ghafilin masalah akhlak, moral diperbaiki gitu loh. Ya. Nah kita sentuh dikit-dikit dengan ini, oh saya harus bisa gini, saya tidak boleh melakukan aktivitas yang menantang matahari gitu loh. Karena UV luar biasa betul UV-nya itu. Itu dok. Jadi kedepannya adalah tindakan preventif dari petugas kesehatan, apakah itu di tingkat bawah ataupun, nah ini mohon maaf, terus Tan Birul Ghafilin kalau boleh menjadi promotor utama di daerah Banjarnegara, memberikan edukasi kepada masyarakat, membantu bahwa yang namanya katarak itu adalah operasi katarak adalah tindakan yang paling terakhir harus dilakukan oleh orang itu atau enggak dia buta. Tapi akan jauh lebih bagus kalau dia preventif. Tidak harus dioperasi. Sekali operasi saya nggak tahu di sini berapa biaya, saya nggak tahu persis di pajak. Nah itu terkait masalah preventif ya dokter dan dokter Arif ini. Sering ya saya traveling kemana-mana, saya ngelihat ada kios-kios jual obat. Bahkan ada di media sosial ya, di TikTok, di Instagram, Facebook dan sebagainya. Menjual obat herbal penyembuhan katarak. Bener atau hoak gitu sih sebenarnya, atau menghancurkan mata kita. Ini berbahaya ini. Karena kalau memang itu nggak bener, ya ini kan masyarakat butuh pemahaman-pemahaman terkait masalah seperti itu. Jangan kemudian katanya herbal-herbal tetapi tetap ada kimianya, justru akan membunuh mata kita. Iya, sekali lagi ya, kalau
obat-obatan atau medikamentosa yang dipakai itu harus berdasarkan evidence base, penelitian yang sudah dilakukan dan sudah dilakukan oleh internasional bahkan ya. Iya. Jadi kalau yang dijual-jual itu mohon maaf sih, bikin jalan kata biasanya kan tidak ada nih bukti yang kuat berapa dengan senyawa tersebut, dengan cat tersebut dipakai, berapa tingkat kesembuhannya, berapa efek sampingnya, kan seperti itu. Kan mereka lemah seperti itu. Jadi belum ada laporan yang pasti yang tentang kalau misalnya ada ramuan ini atau herbal ini apa ini menyembuhkan tuh enggak. Yang ada sekarang medikamentosa sekarang adalah yang paling hanya untuk memperlama kematangan daripada katarak tersebut. Dokter, ya, harapan jenengan pemerintah di dalam menertibkan terhadap orang-orang yang menjual mengatasnamakan herbal seperti itu padahal belum ada apanya tadi? Ya, evidence base-nya itu seperti apa coba? Kan butuh ada penertiban. Jangan sampai kemudian dari sisi medis, jenengan dari pemerintah yang memiliki rumah sakit khusus mata, kemudian dihebohkan dengan penjual-penjual yang mengatasnamakan herbal. Himbauannya untuk pemerintah secara keseluruhan, masyarakat dan sebagainya. Ini perlu edukasi barangkali. Sekali lagi ya, dari semuanya harus terlibat. Artinya ini kan pemangku jabatan, pemangku kepentingannya di sini adalah untuk edukasi masyarakat dan juga diperketat perizinannya. Perizinan untuk penjualan obat-obat seperti ini. Meskipun sekarang lagi marak herbal ya. Tapi juga herbal juga dalam penelitian yang selalu untuk di Indonesia ini tidak digencarkan ya, dokternya. Artinya ada beberapa herbal yang memang terbukti efektif seperti itu. Ada juga yang tidak efektif. Nah, ini beberapa merek yang muncul atau jamu-jamuan yang ada itu harus ditertibkan. Artinya benar-benar ditertibkan oleh ya dinas yang terkait ya. Dari perizinannya maupun BPOM. Ya, BPOM-nya juga pendirian usaha untuk penjualan obatnya seperti itu. Itu juga harus berizin. Melibatkan kepolisian ya. Ya, mestinya gitu. Semuanya terlibat. Dan ini sekali lagi ya, memang kita kalau secara medis ya, memang acuannya adalah referensi atau jurnal-jurnal yang sudah dipublish dan juga diketahui efektivitas sebuah zat obat-obatan baik itu maupun bentuknya obat atau herbal ya. Memang di Indonesia sekarang lagi diarahkan untuk pengobatan herbal di berbagai penelitian seperti ya. itu. Jadi, selama ini kan dokter kan konsentrasi banget dengan yang namanya katarak nih. Sudah sejauh mana memberikan edukasi terhadap masyarakat agar melek faham terhadap apa itu katarak seperti itu. Yeah. Kami kebetulan punya tim di dalam rumah sakit sendiri, adalah tim tadi yang rumah sakit tanpa dinding dan yang siap itu ada dokternya, ada tim dari para medis maupun dari staf pendukung. Kita hadir di pertemuan-pertemuan seperti kader-kader kesehatan di desa. Di situ ada bidan-bidannya dan selalu untuk mendata. Pertama-tama adalah mendata dulu. Adakah kemungkinan tetangga sekitar yang memiliki gangguan penglihatan, dan juga nanti di situ ada sedikit materi yang tentang kesehatan mata seperti yang kita sampaikan. Ya, setelah melakukan edukasi terhadap masyarakat, efektifkah di dalam rangka untuk menanggulangi katarak di masyarakat? Ada efeknya nggak? Positifnya? Jadi di samping masalah yang lainnya ya, katarak juga sekarang kan maraknya pemakaian gadget ya. Ya. Handphone ya. Jadi itu juga menambah permasalahan kesehatan mata ya. Anak-anak sudah dengan kacamata yang tebal. Ya, lahir sudah ngeliat itu ya. Anaknya ditinggal masak ya. Yeah. Anaknya ditinggal masak, dikasih handphone aja dulu nonton aja gitu. Itu juga kita harus lakukan edukasi di situ. Yeah. Ada apa namanya? Dari di situ di forum-forum pertemuan kader itu yang kita juga lakukan. Dan juga tadi kita juga sesekali juga mendatangi di di sekolah-sekolah untuk pemeriksaan juga sedikit edukasi kepada di sekolah-sekolah tersebut. Terakhir nih Dok, solusi apa agar masyarakat tidak gampang kena katarak? Minta solusinya buat masyarakat nih. Iya. Pertama ya, faktor gizi yang
bagus ya, yang cukup memadai bagi dia, juga faktor kebiasaannya. Ya. Tidak langsung menantang dengan sinar matahari, juga yang punya seperti misalnya gini, punya penyakit degeneratif ya, misalnya dengan adanya hipertensi dan ada sakit gula, juga harus rajin memeriksakan diri, kayak gitu kan. Kalaupun ya mau nggak mau kan, misalnya kalau penyakit kan siapa yang pengen ya, tapi kan itu sudah mengadak turunan atau mungkin faktor itu juga yang sudah sakit harus sering periksa, sering kontrol, yang belum ya dicegah. Ya dicegahnya salah satunya itu dengan kebiasaan hidupnya, berapa jam di depan TV, berapa jam di main HP-nya, seperti itu juga kita perlu akan edukasi. Ada 6 ya dok, ada 6 cara bagaimanakah kita agar tidak kena penyakit katarak ya. Saya nambahi boleh nggak dok? Boleh. Ketujuh ya dok. 7 itu pitu itu pitulungan. Siap. Agar mendapatkan pertolongan dari Allah, yang pertama kurangi membaca melihat di Android, di HP. Perbanyaklah melihat, membaca, memahami Al-Quran. Itu yang ketujuh ya. Kalau boleh dibalik, itu nomor 1. Iya, oh gitu ya. Iya. Nomor 1 ya. Iya. Nomor 1. Iya. Jadi apa yang mau saya tambahkan? Iya. Itu kunci bahwa anak, karena teknologi begitu maju sekali, orang tua sibuk, baik bapaknya maupun ibunya, anak dibiarkan. Kalau masih ada yang menjaga dia, anak butuh luar biasa sekali. Jadi tingkat disiplin dari orang tua untuk tidak memberikan kesempatan pada anak membaca dan bermain-main dengan gadget dari kecil, itu harus betul-betul harus ditegakkan. Nggak boleh. Itu adalah kunci, karena awalnya dari sana. Dia main dari gadget kecil sekali, masya Allah, saya bilang hati-hati. Cucu saya, biarkan nangis, nggak apa-apa. Iya, benar-benar setuju. Nggak apa-apa. Daripada kamu menjadi, masya Allah, nggak mau. Saya punya cucu 2. Kalau dia main HP apa segala macam lebih dari 5 menit saya ambil. Kalau dia nangis-nangis terus saya umpetin, dah. Gitu aja. Mending untuk belajar baca Al-Quran aja, mendengarkan ceramah dari orang tuanya, terutama kedekatan orang tua terhadap anak. Itulah sebabnya saya katakan tadi, lingkungan masyarakat yang terkecil, katakanlah RT atau begitu banyak kegiatan mereka bikin hari segala macam, itu harus dimasukkan masalah penyakit yang sangat amat membahayakan kita semua. Kalau enggak, itu menjadi beban buat dirinya maupun buat negara. Jadi memang lingkungan yang terkecil harus, dan saya lihat kenapa saya mesti datang dari Bogor. Iya, terima kasih. Untuk tampil Bogor. Makasih. Masya Allah, ini menjadi center untuk Jawa Tengah. Pondok pesantren yang saya katakan tadi punya 3.000 santri, punya 2 kali lipat dari santri, punya paman segala macam. Setiap minggu Kliwon waktu Abah masih, masya Allah. Kalau dimasukin kalimat-kalimat masalah, jangan coba-coba menatap matahari UV. Belum lagi tingkat pendapatan dari keluarga itu rendah, gizinya pasti buruk, double. Itu harus tingkat disiplin dari keluarga dan lingkungan terkecil, itu betul-betul harus. Dan saya mohon, Nyungsu, Tanbihul Goflin, saya mau menjadi pilot proyek saya untuk pondok pesantren di Indonesia. Wow, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan mohon dukungannya Dr. Ahmad nanti apa yang dicita-citakan oleh Dr. Arifin Habibie. Oke, terima kasih Dr. Arifin Habibie jauh-jauh dari Bogor, kedatangannya di studio Alif Ba dalam rangka untuk pengembangan, mengedukasi masyarakat bagaimanakah agar terhindar dari penyakit katarak. Dan Dr. Ahmad, terima kasih. Maju terus, semangat terus. Buka mata, buka telinga, buka mulut dengan kebenaran-kebenaran. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian hari ini kita bincang terkait penyakit katarak yang ada di Indonesia, dan ini sangat luar biasa. Pergerakan-pergerakan di dalam menanggulangi penyakit katarak beliau berdua, narasumber kita ini sangat luar biasa, dan semoga Allah meridhoi dan terus membimbing untuk menuju Indonesia bebas katarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.